Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Septianing Tias, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (UHAMKA), Pendidikan Bahasa Jepang semester 4. Saya alumni SMA Budi Utomo tahun 2016. Di sini saya akan melaksanakan tugas observasi berupa wawancara kepada beberapa narasumber dari SMA Budi Utomo Gading-Mau dalam rangka memenuhi tugas pengenalan lapangan persekolahan atau yang disebut juga PLP 1. Mohon maaf Pak, sebelumnya sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Budi Utomo? Sejak tahun 89. Berarti sekarang tahun 2020, 2009 sampai 2020, 21 tahun. Oh, lama ya Pak ya? Sudah lama banget ya Pak? Tahun. Ya, alhamdulillah. Ya, juga bantuan, partisipasi, nama saudara teman-teman semuanya, alhamdulillah Allah paling. Bagaimana pertanyaannya ya Pak? Yang pertama, bagaimana karakteristik peserta pendidik di sekolah SMA Budi Utomo? Karakteristiknya Pak. Oke. Jadi karakter dari para siswa ini bermacam-macam. Jadi karena dari berbagai daerah membawa budaya masing-masing. Pertama dengan karakter unik dari pribadi masing-masing dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepada masing-masing siswa, sehingga di sekolah terjadi aneka ragam karakter dari masing-masing siswa itu sendiri. Oke. Terus selama pandemi ini bagaimana pendaftarannya Pak? Melalui online atau langsung? Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau secara online dari rumah masing-masing dengan menggunakan satu WA group untuk komunikasi, koordinasi antara Bapak Ibu guru, siswa, wali kelas. Nah, kalau kegiatan KBM-nya menggunakan Google Classroom atau disebut dengan GR, Google Classroom. Nah, di situ kegiatannya motivasi, memberikan semangat, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan materi, dan juga tugas dan respon dari anak-anak melalui GCR, Google Classroom. Kemudian untuk absen menggunakan Google Form yang sudah di-link dengan Classroom. Oke. Terus struktur organisasi di sekolahnya Pak seperti apa? Struktur organisasi di sekolah mulai dari Yayasan Pendidikan Utomo, kemudian kepala sekolah dibantu oleh 4 wakil, 1 bidang kurikulum, 1 bidang siswaan, 1 bidang humas, 1 bidang sarana prasarana yang masing-masing dibantu oleh para KUR. Untuk bagian administrasi ada koordinator administrasi. Bimbingan counseling BK. Kemudian juga ada beberapa koordinator, ada koordinator kelas khusus, ada koordinator keuangan, ada perpustakaan, ada laboratorium, dan lain sebagainya.
apakah ada implementasi atau tata tertibnya, Bu? Tata tertib di SMA Budi Utomo. Ya jelas ada, no, Mbak. Ya, bahkan ya harus ya, karena akan terjadi suatu keberhasilan atau terwujud suatu keberhasilan kalau tidak ada berdasarkan koridor atau aturan yang ada. Kalau semuanya bebas ya nggak mungkin ya bisa kesuksesan itu dicapai. Artinya ada tata tertib yang jelas. Ya, Bu. Jadi kalau terus bagaimana menerapkannya, Bu? Menerapkan dari bagaimana menerapkannya? Di dalam menerapkan peraturan-peraturan yang ada di SMA Budi Utomo, yang pertama ya lebih ya penekanannya kepada wali kelas. Jadi wali kelas itu boleh dikatakan sebagai tolak ukur kemajuan atau bisa jadi penertiban siswa. Kemudian ya wali kelas yang lebih mengerti harapannya satu-satunya karakter siswa di kelas. Setelah itu bekerja sama dengan bagian ketertiban itu sendiri, ada petugasnya. Kemudian bekerja sama dengan kesiswaan dan BK. Jadi semua komponen itu katakanlah berkolaborasi dengan baik ya untuk mensukseskan siswa SMA Budi Utomo tersebut ya bisa menerapkan aturan-aturan yang ada. Baik, Bu. Terus kalau kegiatan formalnya, Bu, kayak upacara bendera, terus briefing rapat itu bagaimana ya, Bu? Gimana? Kurang jelas ya. Kegiatan seremonial kayak seperti upacara bendera, terus briefing rapat itu bagaimana, Bu? Sistemnya, Bu? Untuk kegiatan upacara bendera ya, kita di SMA Budi Utomo karena lingkungannya itu kan jadi satu dengan SMP ya. Jadi pelaksanaannya itu 2 minggu sekali itu gantian yang melaksanakan upacara bendera. Nah, pada hari Senin itu SMA ya secara bergantian ya tapi khusus siswa sebagai pelaksana kegiatan upacara bendera itu. Jadi umpamanya kelas 12 ya. Jadi mulai dari kelas 12 IPA 1 ya terus bergulir ya sesuai aturan gitu. Artinya secara bergantian melatih tanggung jawab keberanian pada para siswa sebagai calon pemimpin. Terus bagaimana kalau kurikulernya kayak cara mengajarnya? Kalau cara mengajarnya sih mungkin sama kayak sekolah-sekolah biasa, cuman mungkin karena kita di sana dilarang untuk membawa HP, karena jadi guru mungkin harus lebih kreatif gitu. Kadang mungkin ngasih video atau enggak kita pembelajarannya keluar kayak seperti outbound gitu. Kalau kurikulernya biar nggak bosan. Kurikulernya apakah ada studi banding atau yang lain? Kalau ekstrakurikulernya sih banyak ya, mulai kalau dari ekstrakurikuler bahasa itu ada bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu-gitu. Nah kalau kayak ekstrakurikuler yang aktif itu biasanya kayak one way, terus futsal, dan pramuka juga JIG gitu. Kalau studi banding mungkin kayak mungkin kemarin sih ada kalau buat kelas 3-nya itu expo kampus, jadi kita kayak keliling-keliling buat ngeliat kampus-kampus biar kita tahu gitu kampus mana yang baik, terus mau ngambil jurusan apa gitu. Terus kalau sistem kebersihannya di sekolah SMA Budi Utomo itu kayak gimana? Kalau buat sistem kebersihannya mungkin karena kita juga diajarin buat ilmu akhirat juga, jadi itu seperti dicantumin kebersihan itu kan sebagian dari iman, jadi kita diwajibkan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Kalau enggak buat yang telat datangnya masuk telat itu biasanya disuruh
menyapu, membersihkan lingkungan sekolah gitu, supaya juga bermanfaatnya buat kita gitu. Jadi tetap menjaga kebersihan di sekolah. Terus kalau setiap hari kan terus kalau sistem kebersihannya Ya, sistem kebersihannya sama kayak tadi, kayak kita diwajibkan buat mungkin buat buang sampah pada tempatnya gitu. Terus setiap mau pulang sekolah harus kayak nyapu, kayak ruangan sekolah gitu. Terus juga biasanya siswa-siswa yang terlambat itu disuruh kayak nyapu, bersihin lapangan sekolah gitu. Itu juga manfaat buat kita sendiri gitu. Nah, itu dia video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan dan perbuatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.